Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin resep nastar glowing yang ekonomis. Tampilannya cantik banget, glowing, anti retak, dan insya Allah anti gagal. Mau tahu gimana prosesnya dan apa aja bahan yang aku pakai? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, kita siapin dulu bahan-bahannya, dan ini adalah semua bahan yang kita butuhkan, tinggal di screenshot aja. Yang salfok sama kuning telurnya ini beda karena yang satu omega, yang satu biasa ya. Pertama kita siapkan dulu baskom atau mangkok besar, kemudian masukkan 250 gram margarin, boleh mix dengan butter. Di sini aku pakai margarin Blue Band Cake and Cookies supaya lebih ekonomis tapi rasanya tetap enak. Kemudian masukkan juga dengan 70 gram gula halus, dan ini akan kita mix dengan menggunakan whisker. Karena tekstur dari margarin itu lebih padat dibanding dengan butter, jadi teman-teman kalau di awal pasti agak susah seperti ini, tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa halus. Atau teman-teman kalau nggak mau pegel, nggak mau capek, boleh dimix menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, jangan lama-lama, sekitar 1 menit aja, jangan sampai mengembang ya, tapi teksturnya sampai creamy dan halus seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Nah, kenapa warnanya beda? Karena aku pakai yang satu omega, yang satu biasa, tapi nggak masalah, kita kocok sampai tercampur saja, jangan lama-lama ya teman-teman, hanya sampai tercampur saja seperti ini kurang lebihnya. Nah, setelah itu kita masukkan bahan kering yang terdiri dari 1 saset susu bubuk dan juga ada 70 gram tepung maizena. Ini kita masukkannya dengan cara diayak ya, supaya nanti tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita juga akan masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Ini semua kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Oh iya, aku mau ngulangin lagi. Jadi tadi setelah mentega gula dikocok hingga creamy, telur masuk, jangan dikocok terlalu lama supaya nanti adonannya tidak melebar ketika di oven ya teman-teman. Oke, sekarang setelah bahan keringnya masuk, kita akan aduk lagi menggunakan spatula. Membuat nastar ini sedikit tricky, tapi insya Allah akan berhasil kalau teman-teman ikutin step by stepnya. Proses pembuatan nastar kali ini aku murni mengaduk adonan menggunakan spatula sampai semuanya tercampur dan kalis ya. Jadi aku nggak pakai tangan sama sekali. Nah, kalau teman-teman misalnya mau ngaduk pakai tangan boleh, tapi jangan terlalu lama karena nanti adonannya kena panas dari tangan kita, bisa jadi keras dan juga tidak lembut lagi. Oke, dengan bantuan spatula aku aduk lagi sampai benar-benar kalis. Kalau dilihat dari dekat, kira-kira adonannya seperti ini. Ini sudah selesai, sudah tercampur menjadi satu dan sudah kalis. Selanjutnya, ini tangannya bersih, kita bantu cek adonannya. Ketika dipulung seperti ini sudah tidak lengket dan bisa dipakai. Oke, lanjut kita siapkan selai nanas dan juga 1 buah biting atau lidi atau tusuk gigi, terserah yang teman-teman punya. Kenapa kita pakai ini? Karena supaya adonannya tidak terkontaminasi. Selanjutnya siapkan loyang, dan loyangnya tidak perlu diolesi apa-apa ya. Supaya adonannya sama rata, di sini aku menggunakan sendok takar yang ukuran 7,5 ml. Kita ambil 1 buah adonan, kita pulung dan pipihkan seperti ini. Lanjut diberi isian di bagian tengahnya. Kenapa harus pakai tusuk gigi? Supaya nanti adonannya tidak terkena lengketan dari selai nanasnya. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian ini kita akan pulung, kita akan bundar-bundarkan seperti ini sampai permukaannya benar-benar halus. Bisa dilihat ya teman-teman, ini permukaannya benar-benar halus dan mulus, tinggal ditata di loyang. Ulangi hal yang sama sampai selesai. Oh iya, untuk resep selai nanasnya sudah pernah aku buat di video aku yang sebelumnya. Dan untuk satu resep ini benar-benar pas menggunakan takaran yang di video sebelumnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Setelah selesai dipulung, kita akan susun satu persatu nastarnya di atas loyang yang tidak kita oles sama sekali, supaya nanti mempermudah waktu pengolesan telur ya. Jadi nanti nastarnya tidak lari kemana-mana.
Oke, ini udah selesai semuanya, aku pulung dan juga aku beri isian selai nanas. Selanjutnya di proses ini teman-teman sudah harus memanaskan oven kurang lebih sekitar 10-15 menit menggunakan api kecil. Hasilnya cantik banget, ini permukaannya mulus untuk menghindari adanya keretakan nanti pada proses pemanggangan. Setelah ovennya panasnya stabil, kita akan masukkan 2 loyang sekaligus. Kenapa nggak langsung 3? Karena maaf banget ini raknya cuma ada 2, yang satunya rusak, tapi nggak apa-apa. Kita masukkan di loyang yang tengah dan juga di rak yang paling bawah. Panggang selama 40 menit menggunakan api yang kecil, kembali lagi disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, ketika 20 menit posisinya boleh ditukar. Nah, ini setelah di oven kurang lebih 40 menit sampai permukaan bagian bawahnya matang atau kecoklatan tapi tidak hangus. Loyangnya bisa kita angkat lalu biarkan sampai nastar ini benar-benar dingin. Kurang lebih sebelum diangkat bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Jadi nastarnya sudah dalam kondisi hampir matang. Sembari menunggu nastarnya tadi dingin, kita buat dulu bahan olesannya. Di sini aku ada 2 kuning telur, tapi ini kurang. Jadi totalnya aku pakai 3 kuning telur ditambah dengan 1,5 sendok makan minyak sayur. Kita aduk untuk menghindari adanya penggumpalan kuning telur. Jadi di sini aku akan menyaringnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, di skip aja boleh. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau mengolesi 1 lapisan saja, pakai 2 kuning telur cukup. Tapi di sini karena aku mau mengolesnya 2 kali, jadi aku pakai 3 kuning telur ya totalnya. Oke, ini olesannya sudah jadi. Kita akan tutup dulu sebelum dipakai supaya nanti tidak kering bagian atasnya. Boleh ditutup pakai apa aja ya teman-teman. Nah, setelah kuehnya tadi dingin, pastikan benar-benar dingin ya sebelum mengoles. Menggunakan kuas yang halus kita akan oles bagian atas dari kuehnya dengan menggunakan olesan yang tadi kita sudah buat. Nah, salah satu alasan kenapa tadi loyangnya nggak aku oles sama sekali, jadi kalau loyangnya dioles itu bisa menyebabkan si kue ini bergeser ketika kita oles-oles seperti ini. Jadi kalau tidak dioles menghindari adanya pergeseran kue ya. Nah, ini lapisan pertama sudah kering, ketika disentuh tidak lengket di tangan. Kembali lagi kita oles untuk lapisan kedua. Jika teman-teman tidak mementingkan adanya glowing pada nastar atau hanya ingin menjual dengan harga yang ekonomis, lapisan kedua boleh di skip kok. Oke, sekarang kita akan lanjut proses pemanggangan yang kedua. Jadi setelah lapisan kuning telur yang kedua, kita harus langsung memanggangnya. Ingat, hanya dengan api yang kecil. Untuk lubang bagian atas masih tetap ditutup dan kita akan panggang jangan melebihi waktu 15 menit. Hanya sekitar 10-15 menit, jangan lebih dari itu karena nanti bisa menyebabkan si kuning telur ini retak. Udah deh, jadi ini dia hasilnya nastar ekonomis yang sangat glowing, cantik banget warnanya. Hasilnya juga mulus banget ya teman-teman, tidak ada retak sama sekali. Untuk hasilnya aku mendapatkan 3 toples berukuran 500 gram, tapi yang ada di video tidak sampai 3 toples karena tadi sudah habis dicomot-comotin sebelum selesai syuting karena memang rasanya seenak itu. Dan untuk bagian bawahnya warnanya cantik kecoklatan matang sempurna seperti ini. Masya Allah, ini cantik banget dan wajib banget untuk teman-teman cobain di rumah. Kalau misalnya teman-teman masih gagal ketika mencoba resep ini atau beberapa resep yang lain juga masih belum berhasil, teman-teman nggak apa-apa, jangan patah semangat ya, terus mencoba karena semakin sering kita berlatih, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Dan hasilnya nih ngeprul banget ya teman-teman, bisa dilihat rasanya juga enak banget, manisnya pas, bagian dalamnya juga seperti ini, perpaduan antara selai nanasnya yang banyak dan juga lapisan dari kue keringnya berpadu dengan sempurna. Masya Allah, ini enak banget, recommended banget untuk teman-teman cobain di rumah. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.